Halo sedulur yang suka nonton film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film Confession, produksi Korea tahun 2022, yang mengisahkan tentang seorang CEO perusahaan IT yang terjebak sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan di ruang tertutup. Bagaimanakah akhir dari pembuktiannya dengan dibantu pengacara handal yang tidak pernah kalah? Siapakah pelaku sebenarnya? Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. 오늘 오전에 풀려났습니다. Film diawali dengan dibebaskannya Yo Min Ho atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Kim Si Hye setelah surat penangkapannya dibatalkan. 네. Shin beralih ke sebuah villa di tengah hutan di mana Min Ho berada di sana. Dia didatangi oleh pengacara yang direkrut untuk membelanya. Dia adalah Yang Shin. Yang Shin pun dipersilakan masuk ke dalam villa oleh Min Ho dengan ditawari langsung secangkir kopi. 장 변호사는 바쁜가 봐요. 밤새 조사받고 피곤하실 텐데. 멀리 변론을 맡을지 말지는 Tanpa banyak 네가 basa-basi, 듣고 결정- pengacara Shin langsung meminta penjelasan dari Min Ho tentang kejadian yang sebenarnya atas kematian Si Hye. 검찰은 그렇게 생각 안 해요. 진술한 걸 검토해 봤는데 허점이 도와드릴까요? Min Ho pun bercerita tentang sebelum kejadian pembunuhan di hotel tersebut, di mana dia merasa terjebak dengan datangnya mobil polisi ke hotel. Lalu mengajak Si Hye untuk pergi dari sana, namun dirinya ada yang memukul hingga pingsan. Dan tersadar setelah mendengar adanya ketukan pintu di luar. Min Ho melihat Si Hye terbaring mati di ruangan lainnya. Pengacara Shin mendesak Min Ho untuk terus bercerita. Sekarang ditambah dengan memberikan selembaran orang hilang di mana dia menjelaskan jika di pihak jaksa menemukan saksi yang mengaitkan dengan hilangnya orang tersebut. 봤을 텐데 시선을 금방 도착 목격자가 이 실종 사건과 연관이 있으면 재판은 하나만화예요. 케이스가 다 똑같지 뭐. Min Ho pun menceritakan tentang kejadian 2 bulan sebelumnya di mana dia ngamar dengan Si Hye di Busan. Dalam perjalanan pulang, mereka terkaget-kaget dengan melintasnya seekor rusa. Untuk menghindarinya, Si Hye membanting setir namun berakibat akan bertabrakan dengan mobil yang melaju dari arah berlawanan. Namun mobil dari arah berlawanan itulah yang mengalami kecelakaan tunggal. Min Ho menambahkan cerita jika orang dalam mobil tersebut dipindahkan oleh Si Hye ke dalam bagasi, lalu menyuruhnya pergi memakai mobil itu. 넌 네 말대로 부딪히지도 않았잖아. 우리도 끝이고. Mobil Si Hye mogok di jalan. Tak berselang lama datang seorang bapak menawarkan bantuan kepada Si Hye untuk memperbaiki mobilnya. Di rumah si bapak, Si Hye terkaget-kaget jika ternyata bapak itu adalah ayahnya orang yang kecelakaan tadi siang yang bernama Han Seon. 아이고 이런. 그래 잠깐 끊어봐. 하고 차를 몰고 나간 뒤 Min Ho juga menceritakan di saat para polisi mendatanginya di kantor mengenai informasi dari bapak Han Seon bahwa mobil yang dipakai Si Hye adalah mobil atas nama dari kantor Min Ho. 다른 증기 하나도 없어요. 그래서요. 지금 실종이라면서요. 사실 사고가 났다고 추정되는 곳과 차량 번호를 기억하고 계시고요. 뭐가? Ketika dirinya telah diberitakan, Si Hye menemui Min Ho dan memberikan dompet Han Seon dan mengancam Min Ho.
Dengan perasaan panik, Minho pun memanipulasi data keuangan pria tersebut seolah-olah telah melakukan 아버지가 korupsi. 널 못 봤다고 안심하나 본데. 금융 거래 내역을 조작해서 Pengacara kantor Minho menelponnya dan memberitahukan jika mobil pick-up yang dicari telah ditemukan. Namun di saat sedang berbicara dengan pengacara Shin, tiba-tiba sinyal telepon hilang. 검찰 측 목격 여보세요? 끊어졌네요. 그럼 Dalam obrolan lanjutan, Minho meminta penjelasan dari sudut pandang pengacara Shin sendiri. Pengacara Shin berpendapat jika pembunuh Si-hye adalah ayah Han Seon dengan motif balas dendam. 누구보다 범행 동기가 확실한 사람이 Diawali dengan mengawasi situasi selama Minho diinterogasi untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukannya. Pengacara Shin juga menjelaskan pandangannya dengan memperlihatkan foto TKP di mana dia menunjukkan seorang wanita yang dianggap sebagai ibunya Han Seon. 성함으로 된 514호는 이미 손님이 올라 계획대로였겠죠? Jadi sebelum Si-hye dan Minho masuk ke dalam kamar, bapaknya Han Seon telah masuk duluan dan bersembunyi di dalam lemari dengan bantuan istrinya. Dan ibunya Han Seon lah yang menelpon polisi. 한양석은 벽장 안에서 두 사람 Setelah melakukan pembunuhan, bapaknya Han Seon kabur lewat jendela luar dan masuk lewat ruang pantry. 안에서 이상한 빠져나왔죠. 씨가 김세희를 죽이지 않았다는 Pengacara 걸 Shin 증명하는 menjelaskan bahwa pelaku utamanya adalah Si-hye. Karena orangnya telah meninggal, maka jaksa tidak bisa menuntut kasusnya. Dan pengacara Shin meminta Minho memberitahukan di mana mobil Han Seon 혼자 untuk 다 bisa dipakai 처리한 sebagai 거예요. alat bukti. 그리고 김세희의 피해자가 된다. 그 호텔 방에 어디 있죠? 증언은 증거보다 힘이 없어요. 김세희가 아닌 당신. Namun pengacara Shin membalikan pandangannya dengan sebaliknya jika ternyata Minho lah yang mengatur semua kejadian ini. Dikarenakan Minho masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berbohong. Dan akhirnya Minho pun mengakui dialah yang membunuh 그 Si-hye. 호텔 프런트 직원이에요. 유민호 씨 입에서 진실을 들어야만 하니까. 네. 근데 Ternyata pengacara Shin adalah ibu kandung dari Han Seon. Dia sangat terpukul di saat anaknya dituduh dalam kejahatan keuangan. Ditambah lagi, ibu Han Seon menerima telepon dari Si-hye yang memberitahukan kejadian sebenarnya yang menimpa Han Seon serta keberadaannya sekarang. 대해서 알고 있습니다. 알려드릴게요. Disinilah rencana dimulai, di mana ibunya Han Seon menemui pengacara Shin. Lalu dia membiusnya dan dia menyamar sebagai pengacara Shin untuk bisa menemui Minho. Serta kejadian sinyal hilang pun adalah perbuatan dari bapaknya Han Seon. 괜히 차 Diskusi 있는 pun 거 말이지. berlanjut antara Minho dan pengacara Shin, di mana strategi membebaskan Minho dari tuduhan adalah menjadikan Si-hye sebagai tersangka. Minho masuk jebakan pengacara Shin, di mana untuk menjadikan Si-hye tersangka harus merekayasa bukti di mobil Han Seon. Dan akhirnya Minho pun menyebutkan lokasi mobil Han Seon berada, yaitu danau. Minho juga memberitahukan jika sebenarnya Han Seon saat itu masih hidup dan meminta tolong padanya. Namun karena panik, Minho malah memukulnya dengan kunci Inggris. Keterangan itu membuat makin sedihnya pengacara Shin. 살려주세요. 거기서 되돌릴 수가 없었어요. Surat kerjasama pun ditandatangani di mana pengacara Shin akan membela Minho. Namun di saat pengacara Shin hendak pergi,
Minho memanggil kembali dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. 놀래서 그만. 난 고향 선후배 Di dalam 사이라고. rumah akhirnya Minho mengatakan kecurigaannya terhadap pengacara Shin. Dan tanpa basa-basi lagi, pengacara Shin palsu memberitahukan jika dia adalah ibunya dari Han Seon. 당신 이희정 죽인 한선재 엄마. Dengan kelicikannya, Minho membuat skenario menembakkan dirinya dengan senjata yang dipegang ibunya Han Seon. Alhasil akhirnya ibunya Han Seon dituntut dengan percobaan pembunuhan terhadap Minho. 감당할 수 있겠어요? Ketika pengacara Shin yang asli menemui ibunya Han Seon, dia menyesalkan jika semua ini harus terjadi. Namun ibunya Han Seon meminta kepada pengacara Shin untuk tidak membela Minho sebab dia akan kalah. 유민호. Ibunya Han Seon tahu di mana keberadaan mobil Han Seon, dan polisi memberitahukan kepada pengacara Shin jika menurut undang-undang selama itu tempat kejadian perkara, untuk melakukan pencarian apapun tidak perlu lagi surat 사건 perintah. 현장이기도 하죠. 검증은 영장 없이도 집행할 수 있어. 별장팀도 이동 바랍니다. Dengan memakai alat berat, akhirnya mobil Han Seon ditemukan di dalam danau yang tertutup es. Dan Minho pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Han Seon serta membuang mayatnya. Film pun berakhir.